Sedangkan menyalami sama makhluk adalah hak sesama manusia. Dan hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal seperti ini lebih pantas didahulukan. Berbeda dengan hak-hak Allah yang sifatnya maliyah atau materi. Karena di dalamnya tampak banyak pertentangan. Ya. Jadi di sini sampai paragraf ini tentunya kita ingin jelaskan teman-teman sekalian. Ibnu Qayyim ingin menitipkan sebuah pesan penting kepada umat Islam dari dalam karya beliau, Zadul Ma'ad. Termasuk sunnah Nabi SAW adalah orang masuk masjid tidak ngobrol dulu sama orang, tidak salaman dulu sama orang lain, tapi langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dulu. Selepas sholat baru kita melakukan aktivitas yang lainnya. Ya, ini yang penting sekali ya, kan ada orang pada saat masuk ngobrol dulu panjang lebar. Ya, sebenarnya bisa mengganggu orang lain yang sholat dan juga dia kehilangan sunnah ini. Oleh karena itu harusnya dikerjakan. Walaupun sholat tahiyat masjid adalah hukumnya sunnah secara hukum fikih ya, artinya Anda kerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi itu adalah sunnah, ibadah yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian dikatakan, perbedaan di antara keduanya, yaitu hak yang bersifat materi dan hak yang bersifat non-materi, terletak pada kebutuhan manusia, bahwa hak yang bersifat materi tidak memiliki keluasan waktu untuk menunaikan dua haknya sekaligus. Berbeda halnya dengan mengucapkan salam, hak yang bersifat non-materi. Demikianlah kebiasaan para sahabat ketika bersama Rasulullah SAW, yakni mereka masuk ke dalam masjid dan mengerjakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu sebelum datang menghampiri dan menyalami Nabi SAW. Nah, ini ya dinukil masih dari kitab yang sama, Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ada sholat, ya itu adalah hak Allah yang non materi, itu harusnya didahulukan. Kalau yang materi, sifatnya materi ya, seperti orang mengeluarkan harta misalnya, maka itu ada manusia yang minta misalnya kita memberikan, ya maka itu tidak ada masalah ya, kita mendahulukan manusia di sini. Ya, misalnya ada orang butuh sekali uang dan ada masjid butuh uang, ya kita kemudian melihat orang ini sangat butuh, kita memberikan kepada dia, itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau yang non materi seperti tadi sholat walaupun sunnah tahiyat masjid, kita dahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada beberapa hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya, yang pertama, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalla thumma jaa fasallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faradda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli dalam kurung thalathan. Faqala walladhi ba'athaka bil haqq fama uhsinu ghairahu fa'allimni. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW memasuki masjid, lalu masuk juga ke dalamnya seorang laki-laki yang langsung mengerjakan sholat. Ini jadi saksi bahasan kita ya. Selesai sholat, laki-laki tersebut menghampiri Nabi SAW kemudian menyalaminya. Beliau pun menjawab salamnya, lantas berkata, kembalilah lalu ulangilah sholatmu karena kamu belum mengerjakan